oknum-oknum polisi yang tidak malu juga ini masalah akhlak. Para hakim, para jaksa yang memutuskan keadilan dengan sangat tidak adil, yang mencoreng rasa keadilan, ini masalah akhlak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan bangsa kita yang paling utama adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia yang mana? Yang barusan Al-Fakir sampaikan. Akhlak para pemimpin untuk tetap mengayomi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan berlaku adil dan menunaikan amanah. Akhlak para rakyat untuk tetap menghormati para pemimpin. Barang siapa yang di hatinya miskala zarrah minal kibr, bertanya para sahabat saking takutnya, mahwal kibr ya Rasulullah, apa itu kibr ya Rasulullah, kok sampai-sampainya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Apa kata Nabi? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak yang hak wa ghamdun nas, dan dia meremehkan orang. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'aza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Adalah wajib bagi khatib untuk membacakan 6 rukun daripada khutbah, dan para makmum pun diharuskan untuk mengetahui 6 rukun khutbah ini untuk penyempurnaan ibadah Jum'ah. Adapun 6 rukun khutbah yang pertama adalah khatib wajib membaca hamdalah yang tadi sudah dibacakan. Rukun khutbah yang kedua, khatib wajib membaca syahadatain yang tadi sudah dibacakan. Rukun khutbah yang ketiga, khatib wajib bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibacakan. Rukun khutbah yang keempat, khatib wajib menyeru takwa yang tadi sudah dibacakan. Rukun khutbah yang kelima, khatib wajib membaca ayat suci Al-Quran. Dan rukun khutbah yang keenam, khatib wajib mendoakan kaum mukminin dan mukminat yang biasanya diletakkan pada akhir khutbah. Dengan demikian sempurnalah khutbah sebagai 2 khutbah, sebagai pengganti 2 rakaat dalam salat zuhur yang kemudian diselenggarakan salat Jumat sebanyak 2 rakaat, maka sempurnalah, sudah cukup sempurna penyelenggaraan khutbah. Adapun sisanya dimanfaatkan waktu untuk tawasau bil haq wa tawabis sabr, yang kali ini izinkan Al-Fakir membawa indahnya akhlak. Kalau disebut indahnya akhlak, maka tentu kebalikannya, kehancuran satu bangsa juga terletak pada akhlak. Akhlak para pemimpin yang ingkar janji kepada janji-janjinya kepada rakyatnya. Ini masalah akhlak. Sekali pemimpin ingkar janji atau berkhianat, maka bangsa itu tak akan pernah bisa berdiri tegak. Karena kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin yang tidak menepati janjinya adalah puncak keburukan yang tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan menurut hadis riwayat Muslim di hari kiamat nanti, di mana Allah tidak akan melihat, tidak akan mensucikan mereka, bahkan mereka akan ditimpakan siksaan yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan fakir miskin yang sombong. Kalau kita lihat para wakil rakyat yang duduk sebagai yang mewakili rakyat, apabila tidak menjalankan fungsinya, ini sebenarnya masalah akhlak. Kalau kita lihat para ulama yang mendekati pintu penguasa, para kiai yang mendekati pintu raja, semuanya ini berujung kepada akhlak. Kalau kita lihat seorang murid yang kurang ajar kepada gurunya, maka ilmunya nggak berkah, nggak bisa mendatangkan ketakwaan. Lagi-lagi ini masalah akhlak. Kalau maksiat berkembang di kalangan umat Rasulullah, dan tidak ada maksiat yang lebih besar selain syirik, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum minuman keras, lebih besar daripada berjudi adalah durhaka, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau setiap rumah ada keluarga yang durhaka kepada orang tua, maka artinya ini dosanya sistemik, dosanya merata, dan tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza za'aratil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'azabin min indi." Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah pun akan turun secara merata. Maksiat yang besar itu adalah ada di setiap rumah, yaitu anak yang kurang ajar kepada orang tua. Lagi-lagi masalah akhlak. Di sosial media begitu banyak perpecahan-perpecahan terjadi. Lagi-lagi masalah akhlak. Di pinggir jalan, pengamen yang peminta begitu tidak sopannya dalam kurang ajarnya dalam meminta. Ini masalah akhlak. Begitu juga orang-orang yang berada ketika diminta menghardik, dia nggak mau menunaikan hartanya untuk menunaikan kepada peminta-minta. Lagi-lagi ini masalah akhlak. Lihatlah persoalan bangsa. Menerobos lampu merah pun ini juga masalah akhlak. Oknum-oknum polisi yang tidak malu juga ini masalah akhlak. Para hakim, para jaksa yang memutuskan keadilan dengan sangat tidak adil, yang mencoreng rasa keadilan, ini masalah akhlak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan bangsa kita yang paling utama adalah akhlak. Setelah dikupas seperti ini, baru kita menyadari tentang kehebatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia yang mana? Yang barusan Al-Fakir sampaikan. Akhlak para pemimpin untuk tetap mengayomi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan berlaku adil dan menunaikan amanah. Akhlak para rakyat untuk tetap menghormati para pemimpin, untuk tetap memuliakannya dan mendoakan kebaikannya. Walaupun zalim, maka Rasulullah menyuruh untuk bersabar. Akhlak kepada seorang pemimpin di wakil rakyat. Akhlak yang baik adalah menunaikan semua janji-janjinya, tidak berdasarkan pesanan. Akhlak seorang orang tua menunaikan hak anak, sehingga anak bisa menunaikan haknya kepada orang tua. Akhlak seorang wanita kepada orang tuanya, akhlak kepada istri, kepada suaminya, maka tepat sekali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puncak kesempurnaan iman adalah yang menjaga akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Al-Quran berkali-kali dalam setiap suratnya, insya Allah ada sisipkan yaitu suatu kebohongan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka hari ini orang yang berdusta. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan munafik orang-orang yang berdusta. Sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Bukhari, ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik itu 3. Iza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa iza atumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhianat.
Dan orang-orang yang munafik ini tidak akan pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya karena mereka berada fi darkil asfal. Mereka di kerak api neraka jahanam. Paling jauh duduknya dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dan mereka disiksa lebih dulu daripada para penyembah berhala. Bohong, khianat, dusta, ingkar janji bukan hal yang sepele, tapi adalah hal yang mampu menghancurkan sendi-sendi bangsa. Karena itu, kita mendukung apa yang dikatakan revolusi mental dan sekaligus menyempurnakannya dengan apa yang digaungkan revolusi akhlak. Kalau mental sifatnya lahiriah, sedangkan kalau akhlak sifatnya batiniah yang merupakan titisan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW duduknya di hari kiamat adalah orang yang berakhlak. Inna ahabbikum, kata Rasulullah, sungguh yang paling aku cintai, wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah ahsanum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling jauh dengan Nabi duduknya di hari kiamat, tak terlihat, tak tertolong, paling jauh dengan Rasulullah berarti neraka jahanam. Yang paling jauh, inna aba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling jauh dengan aku duduknya di kiamat, astarsaruna wal mutafahhikuna wal mutasaddiquna, orang yang berlagak dalam bicara, orang yang bohong dalam berdusta, orang yang tinggi dan merendahkan sahabatnya. Bahkan orang-orang seperti ini tidak bakal bisa masuk ke dalam surga walaupun dia seorang ahli ibadah, karena kata Nabi, yang paling besar dosa diantaranya adalah orang-orang yang berdusta ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal zarrah minal kibr, tidak bakal masuk surga barang siapa yang di hatinya misqal zarrah minal kibr, daripada seberat debu dari sifat kibir. Bertanya para sahabat saking takutnya, mahwal kibr ya Rasulullah, apa itu kibir ya Rasulullah, kok sampai-sampainya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Apa kata Nabi tentang al-kibr? Batarul haq wa ghamthun nas, menolak yang hak, menolak kebenaran. Dia nggak mau menyampaikan kebenaran, dia sembunyikan kebenaran itu, atau dia tolak kebenaran itu. Wa ghamthun nas, dan dia meremehkan orang. Meremehkan orang ini bagian daripada akhlak hati, karena apa yang tercermin dalam hati akan terlontar dengan perkataan, dan apa yang terlontar dengan perkataan akan menjadi tindakan, dan tindakan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berbohong inilah yang akan mengikis iman. Bayangkan, amal ibadah yang kita tanam dari sejak kecil itu hilang dengan sifat akhlak hati yang buruk, dengan hasad. Iyyakum hasada, kata Nabi, awas kamu bersifat hasad, iri, dengki. Fa innal hasada, karena sungguhnya sifat hasad yakulul hasanat kama takulun narul khotabah, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena itu, kalau Indonesia ingin kembali berjaya, kalau Indonesia ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kembalilah kepada akhlak. Akhlak pemimpin kepada rakyat, akhlak rakyat kepada pemimpin, akhlak suami kepada istri, akhlak istri kepada suami, akhlak anak kepada orang tua, akhlak orang tua kepada anak, akhlak rakyat kepada polisi, akhlak polisi kepada rakyat, akhlak umat kepada TNI, akhlak TNI kepada umat, akhlak murid kepada guru, akhlak guru kepada murid, akhlak seluruhnya. Inilah solusi dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemahaman agar kita semua bisa memperbaiki akhlak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا وقرة أعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اللهم صل وسلم على حبيبي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Inna Allah ya'muru Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma a'izz islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din Allahumma mazziq jam'ahum Allahumma saddid samlahum Allahumma mazziq kulla mumazzaq Allahumma malikal mulki tudil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhanallah alhamdulillah ibadallah inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar qimis shalah. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.